Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film Soul Snatcher, dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang siluman rubah. Ia mencari cairan eliksir untuk dapat hidup abadi. Siluman tersebut bertemu dengan manusia kemudian melakukan perjalanan bersama. Suatu saat manusia tersebut mati dari siluman rubah yang lainnya. Lalu dirinya marah dan terjadilah perkelahian antara dua QB. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum ke alur filmnya, gak ada salahnya kok buat teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kita lebih semangat lagi untuk menyajikan cerita menarik lainnya. Film diawali dengan seekor rubah dan kodok sedang bermain. Namun dia akan terjun ke jurang dan beruntungnya ada seseorang anak kecil yang nolongin. Tapi malah gantian anak tersebut malah jatuh ke jurang. Si rubah yang gak bisa nolongin karena tangannya hanya cuman segitu. Akhirnya bocil ini jatuh ke bawah dan mati. Dan si rubah cuman bersedih melihat anak itu. Singkat cerita, 500 tahun kemudian di suatu tempat kaum rubah yang akan melaporkan ujiannya agar bisa naik peringkat ke rubah yang lebih hebat. Lalu mereka masuk ke dalam dengan menunjukkan simbol di sebuah batu. Di sana terlihat ada seseorang pria dengan rambut yang panjang. Dia dipanggil Sisan atau Siaboy. Namun dia tidak punya tiket masuk dan teman-temannya pun mentertawakannya karena ia belum pernah menangkap roh manusia. Lalu setelah mereka masuk, terlihat rubah putih yang berubah menjadi kakek-kakek. Ternyata ia adalah ketua dari mereka. Ia berkata bahwa eliksir bisa membuat rubah menjadi hidup abadi. Lalu saat mereka mencoba ritual di sebuah batu bercahaya, terdapat satu slot yang masih kosong. Sisan pun menawarkan dirinya dan lompat dari atas lalu bergabung dengan yang lainnya. Sisan terlihat sangat senang telah mendapat tanda di tangannya. Namun ternyata tanda tersebut belum lengkap sampai ia ditertawakan oleh yang lainnya. Kemudian tetua memberikan wejangan kepada Sisan, lalu tetua memberikan pisau ajaib kepada Sisan. Dan Sisan pun pergi dengan membawa benda yang bisa bicara yang bernama Yin Wixi. Setelah itu terlihat seseorang datang menunjukkan sesuatu kepada tetua dan berkata bahwa ia telah banyak murid yang mati saat mencari eliksir. Terlihat Sisan berlari di luar menuju bukit. Di lain tempat di sebuah di keramaian ada seseorang pemuda bernama Wicin. Ia sedang membawa poster bergambar wajah dan bertanya kepada orang-orang yang berlalu lalang. Orang dalam gambar poster itu bernama Leo Dauran. Lalu tiba-tiba ia bertanya pada Sisan yang sedang menyantap ayamnya dengan rakus. Kemudian Sisan berbicara dengan benda ajaibnya. Benda itu berkata bahwa kelaman telah melewatinya dengan tanda telinga panjang. Sisan pun pergi dan mencarinya. Saat dia sedang mencari, tiba-tiba ia diseruduk oleh keledai yang sedang mengamuk dan menjatuhkannya di tengah hutan. Lalu pemuda tersebut mengejar Sisan. Wicin meminta Sisan untuk mengembalikan keledainya. Namun ternyata keledainya sudah melarikan diri. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran sampai kelelahan dan akhirnya tersesat. Lalu mereka pun berdebat di sana yang pada akhirnya memutuskan untuk istirahat di sebuah gubuk. Wicin berkata pada Sisan bahwa ia akan mengikuti ujian kerajaan. Di malam harinya saat mereka tertidur, muncullah orang yang disuruh untuk membantu Sisan. Saat mereka sedang curhat, mereka dikagetkan Wicin yang ngelindur gak jelas. Keesokan harinya terlihat keledai Wicin sudah kembali di depan gubuk dan Wicin pun terlihat sangat senang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan melewati tempat yang banyak bambu atau hutan bambu. Wicin berkata pada Sisan bahwa keledai itu tidak boleh dinaiki karena keledai itu milik Doran. Kemudian sampai mereka di tempat yang terlihat sepi dan suram. Di sana tiba-tiba muncul seorang pria dengan wajah seram. Di belakang mereka pria itu ternyata siluman kodok yang sedang menyamar. Lalu pria itu mengajak Sisan dan Wicin masuk ke dalam. Di dalam terlihat sudah banyak orang yang sedang belajar mengikuti ujian kerajaan. Saat tengah malam, Wicin mendengar suara katak di luar. Ia juga mendengar ada yang memanggil dirinya. Ia pun menuju asal suara tersebut. Lalu tiba-tiba Wicin bertemu dengan kodok raksasa. Sontak Wicin pun lari ketakutan. Tiba-tiba datanglah Sisan Bang berpura-pura menolong Wicin. Mereka mencoba melawan kodok tersebut lalu kabur. Namun mereka malah bertemu dengan asisten si kodok dan terjadilah kejar-kejaran.
Setelah mereka berhasil kabur, mereka malah bertemu dengan kodok itu lagi dan kodok itu berkata bahwa sasaranku adalah Wicin. Shisan menyuruh Wicin lari dan akhirnya Shisan yang ditangkap kodok gede itu. Namun ternyata Wicin kembali dengan membawa obor api untuk melawan si kodok. Terlihat Shisan yang terlempar dari mulut kodok dengan kecepatan penuh. Shisan yang menabrak pagar lalu terjatuh. Terlihat bagian belakang Shisan yang terbakar setengah matang. Wicin melihat ekor di belakang tubuh Shisan. Namun tiba-tiba Wicin dipatok dari belakang lalu pingsan. Pagi harinya di perahu kecil terlihat Shisan, gurunya, dan pria siluman kodok bercerita tentang eliksir putih yang ada pada Wicin. Wicin yang terbangun dari pingsannya, ia melihat Shisan dalam wujud lainnya sampai ketakutan. Namun Shisan berkata agar dia tidak takut. Wicin pun percaya pada Shisan dan menghampirinya. Lalu mereka bercerita di atas kapal dan Shisan berkata bahwa ia harus saling membantu. Shisan menunjukkan benda ajaibnya pada Wicin. Wicin pun takjub akan hal itu. Lalu mereka berdiri di atas kapal dan Shisan berteriak bahwa dirinya adalah Raja Rubah. Dan Wicin pun menirukannya saat mereka sedang leyah-leyeh. Mereka berkata harus lulus dalam ujiannya masing-masing namun dengan cara sendiri-sendiri. Tibalah mereka di kota yang ramai lalu Shisan mengajak Wicin untuk berkeliling kota. Tiba-tiba Wicin diajak paksa dua orang pria menuju ke ruang atas. Ia bermaksud ke dalam kamar. Di sana terlihat ada cewek cantik yang terbang bagaikan mimi peri yang turun dari kayangan. Ia bernama Liang. Namun Wicin bukannya takjub akan bohainya, ia malah berkata bahwa cewek itu mirip dengan neneknya. Saat mereka mau bermain mantap-mantap, tiba-tiba Wicin menamparkan dirinya sendiri dan membuat bibirnya keluar darah. Dan adegan tukar air liur pun tidak jadi. Liang yang melihat darah sempat tergoda karena dirinya ternyata adalah siluman. Lalu saat ia sedang memegang punggung si Jin, ia terpental ke belakang. Beberapa hari kemudian Liang terlihat sedang menangis. Lalu tiba-tiba Liang menghisap darah dari si Jin. Dan si Jin berkata kamu akan saya nikahin. Lalu si Jin membacakan cerita sampai akhirnya ia pingsan. Lalu Liang keluar kamar dan menemui Shisan dan bercerita. Di lain waktu terlihat Liang yang sedang disiksa oleh seseorang dengan bunga teratai yang di dalamnya ada sukma Liang. Di pagi harinya tiba si Jin kembali melanjutkan pencarian Doran di keramaian dan ditemani Shisan. Sampai pencariannya masih belum berhasil. Lalu mereka pergi untuk mengikuti ujian kerajaan dengan peserta yang lainnya. Terlihat mereka sedang menunggu sampai waktu ujian dimulai. Lalu ujian pun dimulai dan terlihat banyak sekali pesertanya. Saat peserta lain serius mengerjakan ujian dengan alat tulisnya, terlihat Shisan malah ngolesin kecap di ayamnya. Lalu tiba-tiba datang arwah Yin Liang masuk ke Shisan dan berkata tentang eliksir putih. Si Jin yang sedang serius dengan ujiannya tiba-tiba rohnya ditarik oleh iblis hitam. Si Jin yang sedang serius dengan ujiannya tiba-tiba rohnya ditarik oleh iblis hitam. Beberapa saat kemudian si Jin bertemu dengan Doran. Ia terlihat sangat senang namun Doran justru menyuruhnya untuk pergi. Dan tiba-tiba Doran berubah menjadi iblis hitam yang sangat jahat lalu menyerang si Jin. Shisan datang dan mengajak kabur si Jin dan terjadilah pertarungan di antara mereka dengan iblis hitam. Kemudian setelah ujian selesai, Shisan dan si Jin duduk bersama. Si Jin bertanya pada Shisan apa itu eliksir dan apakah aku memilikinya. Jika iya maka aku akan memberikannya. Lalu Shisan menceritakan tentang Lin Yang. Lin Yang dulunya adalah yatim, diculik oleh para pedagang manusia lalu dijual sebagai PSK. Dan akhirnya ia bunuh diri melompat ke sungai dan akhirnya ia menjadi siluman. Namun kepada pelanggannya ia memakan hatinya dan menghisap darahnya. Terlihat si Jin dengan pakaian rapi, ia berniat untuk melamar Lin Yang. Lin Yang yang merasa terhalu lalu malah mengajak kabur si Jin dari tempat itu. Namun mereka tiba-tiba dihadang oleh Shisan dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun tiba-tiba siluman kodok menusuk Liang dari belakang.
hingga Liang melawan dan kabur bersama Si Qin. Lin Liang yang terlihat lemah, ia berkata bahwa ia tak menyesali hidup ini dan dia tidak takut di kehidupan selanjutnya. Si Qin yang merasa kesal dan kecewa, ia marah pada Si San karena telah membohonginya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Si San yang merasa bersalah, ia hendak menyudahi dirinya dengan bunuh diri. Saat ia akan menusukkan dirinya sendiri, tiba-tiba tersedot oleh sesuatu dan menghilang. Tiba-tiba Si San sudah berada di tempat tetuanya, lalu tetuanya menunjukkan kebenaran tentang sejarah eliksir putih yang sebenarnya. Diceritakan ketika di dalam hutan, Si Qin bertemu dengan Si San palsu. Si Qin pun bersedia memberikan eliksir yang ada pada dirinya, dan akhirnya Si Qin menusukkan dirinya sendiri dan keluarlah eliksir yang ada pada tubuhnya. Kemudian Si San asli pun datang dan ia bertemu dengan dirinya yang palsu. Ternyata gurunya menyamar menjadi dirinya. Si San yang melihat Si Qin yang telah tewas, ia marah dan berkata pada gurunya, nyawa dibayar dengan nyawa, lalu perkelahian pun terjadi. Saat gurunya terpojok, tiba-tiba ia berubah menjadi siluman rubah hitam dan kembali menyerang Si San. Si San yang kalah karena dirinya adalah bentuk manusia, ia pun tertusuk oleh ekor gurunya. Saat gurunya hendak pergi, tiba-tiba Si San mengambil eliksir putih di sebelahnya lalu berubah menjadi QB ekor 9. Dan pertarungan pun berlanjut dengan mode QB-nya masing-masing. Kemudian Si Qin tiba-tiba kembali hidup dan ia pun pulang ke rumah. Terlihat Si Qin sedang bersama neneknya. Lalu Si Qin pergi ke hutan dan bertemu dengan seekor rubah yang sedang terluka. Si Qin menamai rubah itu seperti nama temannya, yaitu Xiaobo atau Si San. Dan Si Qin pun mengajak pulang rubah itu. Dan film pun berakhir.